bareng-bareng ya teman-teman ya. Oke, kita masuk ke ayat 10-nya. Apa yang dikatakan di ayat 10? Al-Baqarah ayat 10 menerangkan, Bismillahirrahmanirrahim, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimum bima kanu yakzibun. Di dalam hati mereka itu maradun, ada satu penyakit. Fazada, maka Allah tambahkan kepada mereka itu akan penyakit lainnya. Wah, jahat banget ya Allah ya. Udah mereka punya penyakit hati, Allah tambahkan penyakit hati. Namun, secara tafsir, adakah ini adalah kesalahan Allah ataupun kesalahan mereka? Di balik adanya kebenaran yang diberikan kepada mereka hingga kemudian mereka ingkari, di mana ayat 9-nya kita udah membahas tentang kaum kaum Ansar di Madinah, yaitu kaum Aus dan Kharaj, yang mereka berpura-pura Islam, yang kemudian ingin rencana menipu Allah, ingin rencana menipu Rasulullah, agar tapi Allah paling tahu bagaimana konsekuensi terhadap hambanya, hingga Allah beritakan ayat 9 tersebut kepada Nabi Muhammad bahwa mereka adalah orang yang berpura-pura beriman. Karena apa? Nah, ini jawabannya. Di ayat 10, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di hati mereka itu ada penyakit. Maka Allah lebihkan kepada mereka itu penyakit tersebut. Walahum adzabun alimum bima kanu yaksibun. Dan bagi mereka itu ada siksaan yang pedih. Wah, di mana keadilan Allah nih? Udah mereka punya penyakit, seharusnya disembuhkan, tapi enggak ditambah penyakit tersebut. Bagaimana kemudian kita akan menjelaskan hal tersebut? Nah, kita bahas dulu daripada segi tafsirnya, baru kita bahas daripada segi kalimatnya. Apa sih yang dimaksud daripada ayat ini? Nah, yang dimaksud daripada ayat ini, kita baca di dalam Ibnu Katsir dulu ya. Nah, kita baca dalam Ibnu Katsir. Nah, apa yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas? Ibnu Abbas menjelaskan bahwa dalam hati mereka ada penyakit, yaitu keraguan-raguan. Begitu juga pendapat Mujahid Al-Ikrimah. Ini pendapat ulamanya ya, yang dibawakan. Nah, Allah memberitahukan kepada Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad pasti pernah, kenapa mereka munafik ya Allah? Kenapa mereka berpura-pura Islam ya Allah? Kenapa mereka itu bukan langsung Islam ataupun langsung kafir saja? Kenapa mereka itu kaum Aus, sebagian daripada kaum Aus dan Kharaj dalam Muhajirin itu, daripada Ansarin itu, kenapa mereka harus berpura-pura beriman? Allah jawab, karena di hati mereka itu ada penyakit. Penyakit apa? Keraguan-raguan tentangmu, keraguan-raguan tentangku. Padahal mereka tahu bukti-bukti kebenaran yang udah mereka saksikan, bukti-bukti kebenaran yang udah engkau hadirkan. Tapi karena bebalnya hati mereka, bentar, matiin alarm dulu. Nah, tapi karena bebalnya hati mereka, hingga kemudian mereka itu mengkhianatimu Muhammad. Nah, jadi kemudian bagaimana ini diantisipasi? Nah, Allah menurunkan ayat tersebut. Tunggu, kita atur. Aku lupa atur moderasi di YouTube. Bentar. Nah, sampai situ dulu ya. Bentar, aku atur moderasi dulu di YouTube. Baru kita lanjut ke penjelasannya. Karena itu bakal jadi ayat yang nanti akan di framing sama Oten. Nah, jadi kita harus punya antisipasi dari sekarang. Mereka itu seharusnya punya penyakit disembuhkan. Nah, kenapa kemudian Allah malah tambahin penyakitnya? Kan itu pertanyaannya. Coba. Nah, kita baca lagi ya. Nah, apa yang dikatakan? Nah, kata dah. Dari Ikrimah Taus berkata, maksudnya di dalam hati mereka ada penyakit. Ada penyakit. Abdurrahman bin Aziz Al-Salam berkata bahwa mana dalam hati mereka ada penyakit? Ada penyakit, yaitu penyakit dalam keyakinan beragama. Nah, itu penyakit semua orang, bahkan Oten, bahkan agama manapun. Di mana rentanitas? Oke, kita bakal buka faktanya. Bagaimana maksud fakta daripada rentanitas hal tersebut? Fakta rentanitas daripada hal tersebut, nih, coba diperhatikan. Nah, fakta rentanitas daripada hal tersebut gini. Kita kalau kemudian udah, misalnya kita berislam, karena apa? Ibu dan ayah kita Islam. Itu tidak, fakta yang tidak bisa dipungkiri. Bahwa semua agama, kenapa dia Hindu, kenapa dia Kristen, itu nggak bisa dipungkiri adalah dari sesuai dinamakan tradisi. Ya, karena tradisi itu yang membuat mereka itu percaya dengan hal tersebut. Nah, rentanitas daripada manusia, mereka akan meyakini penuh apa yang udah mereka imani secara turun-temurun. Contoh, andaikan kita anggaplah, kita hari ini Kristen misalnya. Hari ini walaupun kita kebingungan pun 3 adalah 1, 1 adalah 3, walaupun ini kebingungan ini ada, terus dikatakan siapa Yesus siapa Allah itu yang saling berseberangan, tetap kita akan selalu mengatakan bahwa
Enggak mau tahu, pokoknya Tritunggal ini benar. Kita juga akan sama kalau kita berada di posisi mereka. Seperti itu. Nah, kita akan terlanjur juga ikut membela. Jadi itulah penyakit hatinya. Apa penyakit hati yang dimaksudkan? Ketika kebenaran ini udah ada disampaikan oleh Rasulullah, oleh umat Rasulullah terhadap orang yang mengkhianati Allah Ta'ala, yang tidak mau menyembah Allah Ta'ala, kita sampaikan kebenaran. Oh, ini kebenaran bahwa siapa Yesus, siapa ini, siapa Tuhan yang sebenarnya. Namun apa terjadinya? Mereka akan rentan mengkhianatinya. Itulah penyakit hati. Hatinya bebal untuk menerima kebenaran. Padahal kebenaran udah disuguhkan di depan mata mereka. Tapi karena kebebalan hatinya, ini tidak benar. Ini tidak benar. Padahal mereka di dalam matanya udah Allah perlihatkan. Coba engkau lihat di sekelilingmu. Bagaimana kemudian saat engkau menyembah manusia, engkau bisa melihat manusia sekelilingmu tidak ada satu titik pun kepantasan yang namanya manusia itu disembah. Tapi engkau hanya karena tulisan yang ada terdahulu, justru kau menyembah manusia. Di saat ibu dan ayahmu menyembah hal tersebut, kau juga ikut menyembah hal tersebut. Padahal engkau kuberikan akal yang connect ke hatimu untuk hilangkan semua penyakit keraguanku dan kembali kepadaku. Saat kamu menggunakan akal dan membebaskan akalmu daripada terhadap penyembahan segala sesuatu yang lemah, kamu bisa itu, wahai hambaku, katanya. Tapi ketika kamu misalnya nih Kristen, udah dikasih tahu kebenaran, dibuka Bible sama Bang Juma, dibuka tafsir Al-Quran, bagaimana korelasinya. Ketika bebal, mereka tetap yakini, enggak, agama gua benar, Muslim tidak selamat, gua udah ditebus dan gua selamat. Itulah penyakit hatinya. Apa penyakit hati? Kebebalan daripada hatinya. Itulah penyakit hatinya yang membuat mereka tidak akan pernah beriman. Yang membuat mereka bahkan karena penyakit tersebut, gimana caranya gua hancurin Islam? Itu maksudnya ditambahkan penyakit. Secara tidak langsung, mereka yang meminta penyakit itu, pertama, hatinya udah rentan membela. Udah tidak tahu menahu ini benar ataupun tidak, mereka rentan membela. Ketika udah rentan membela, ini gimana cara gua hancurin Islam? Itu penyakit maksudnya. Ketika mereka berpikir pengen ngancurin Islam, mereka keluarlah ide-ide. Apa ide-ide? Oh, nyamar jadi Islam lah. Oh, melakukan misionaris seperti inilah, melakukan itulah, melakukan inilah. Oh, aku tanpa dasar ilmu mau menghina Al-Quran lah, menghina Rasulullah lah. Akhirnya apa? Pertanyaan mereka seputar itu. Islam nyembah batu. Padahal Islam mati-matian sampai cekang urat leher. Tidak ada satupun Islam yang mengatakan kami nyembah batu. Karena yang namanya menyembah ketika diakui, kemudian gini, Islam nyembah batu. Kami ngomong, iya batu itu hebat, maha kuasa. Nggak ada. Islam tidak ada yang mengatakan batu maha hebat, nggak ada. Bahkan Islam jika meyakini bahwa batu itu menghapus dosa karena batu tersebut, maka Islam itu murtad. Karena Islam itu meyakini bahwa Allah yang menghapuskan dosa, namun karena ketaatan orang Islam dalam beribadah mengikuti Rasulnya, mengikuti ajaran Allah, disitulah terhapuskan dosanya orang Islam. Karena gini, bunyi narasi daripada hadis tersebut, mencium batu hajar aswad. Mencium itu bukan kata benda, bukan batu yang menghapus dosa, tapi pekerjaan mencium karena menaati Rasulullah dan menaati menaati Rasulullah dan menaati Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan membuat menghapus dosa. Kecuali batu yang kamu cium itu akan menghapus dosa, kecuali bunyi narasinya gitu. Tapi ini tidak mencium, kata kerja. Pekerjaan kamu menaati Allah Ta'ala, menaati Rasulullah, itulah yang akan membuat kamu terhapus dosa. Nah, jadi karena kebebalan hatinya, walaupun saya sampaikan seperti ini pun mereka menolak. Itulah penyakit hati yang Allah tambahkan. Artinya, pertama dikasih kebenaran. Nah, setelah dikasih kebenaran masuk ke otaknya. Dah, ketika kebenaran itu masuk ke otaknya, pasti bertabrak nih antara benar dan tidak benar. Nah, mereka bilang tidak benar karena tidak ada keselamatan di luar Yesus Kristus. Tidak ada keselamatan. Akhirnya benar ini ditolak oleh mereka. Ketika mereka udah meyakini yang tidak benar untuk menjadi benar, mereka rentan apa? Membela dan melakukan fitnahan. Itu penyakit hati yang mereka mau sebenarnya. Ketika kemunafikan itu terjadi kepada mereka. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Bagaimana kemudian penjelasannya? Apa nih? Bisa di-like kok. Oh, mantap. Yang bisa di-like, mantap. Kita lanjut dulu ya penjelasan tafsirnya, baru kemudian kita lanjut ke reaction video. Oke? Sekarang kita tutup pane-nya, kita buka datanya lagi. Oke, kita baca lagi. Nah, fisik mereka adalah siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang munafik. Nah, siapa ini? Karena kita harus lihat video sebelumnya nih, teman-teman. Di mana di ayat 9-nya itu adalah ketika ini ayat yang sifat madaniyah. Saat Rasulullah di Madinah.
Di mana di Mekah mereka kalau kafir kafir aja, tidak ada yang munafik. Tapi kalau di Madinah parah. Aus dan Kharaj itu sebagiannya ada masuk Islam, Aus dan Kharaj itu sebagiannya ada yang munafik, berpura-pura untuk masuk Islam dengan tujuan menghancurkan Islam. Allah menambahkan penyakitnya ini, menambahkan penyakit kepada mereka, maknanya yaitu menambahkan hal kotor pada diri mereka. Itu hal kotor. Otak mereka ketika udah rentan mengatakan Allah enggak benar, maka mereka berpikir ide-ide. Jadi ibaratnya gini, penyakit yang statis, yang tetap itu, ketika apa? Mereka berpikir apa? Islam agama benar. Ya udah dia diam aja. Tapi yang namanya ditambahkan penyakit, Islam nggak benar. Gimana cara aku menghancurkan Islam? Itu maksudnya. Mereka sendiri yang meminta penyakit kotor itu ada di hati mereka. Maka Allah, kamu mau? Oh, ambil. Nah, gitu. Lalu Abdurrahman membaca, adapun orang yang beriman, maka surah ini menambah keimanannya. Itu dia. Karena gini, kan ada gini. Diksi itu ada yang namanya nakidan, ada yang namanya didden. Nakidan ada didden. Apa? Siratan daripada. Misalnya saya bilang gini. Yang putih itu bersih. Sekalipun saya cuma ngomong satu kata-kata, yang putih itu bersih, maka akal juga akan menangkap yang hitam itu gelap. Misalnya gini, yang putih itu terang. Nah, saya cuma sebutkan itu dan saya tuliskan itu. Tapi akal juga akan menangkap yang hitam itu gelap, sekalipun tidak dituliskan. Sama seperti gini, di dalam hati mereka ditambahkan adanya penyakit, maka Allah lebihkan penyakit tersebut ke dalam hati mereka saat mereka mau kepada penyakit tersebut. Kebalikannya apa? Jikalau di dalam hati mereka ada iman, maka Allah akan lebihkan imannya. Kalau dikatakan oleh ulama tauhid, wa naqsuhu binaksiha wa kilala qul fakazakat nukila. Nah, apa namanya itu bukan gitu. Wa rujihat ziyadatul imani bima tazidu ta'atul insani, dan dikuatkan bahwa iman ini ziyadatul iman, adanya kelebihan iman ataupun tingginya tendensi iman seseorang bima tazidu ta'atul insani, karena penambahan taat daripada hamba tersebut. Sama seperti analogi saat kita buat kepada kekafiran yang tadi. Di mana kekafiran yang tadi sama seperti yang telah kita jabarkan tadi ya. Yang kita jabarkan tadi kepada kekafiran tersebut seperti ini. Nah, yang tadi kan kita udah buat. Ketika mereka menolak kebenaran, Allah tambahkan penyakit, yaitu apa? Dengan adanya ide-ide mereka untuk menolak kebenaran dan penyamaran-penyamaran ataupun apapun yang keluar daripada pekerjaan dan perkataan mereka untuk menghancurkan Islam. Sekarang kita balik. Jikalau kata Allah nih, ini kebalikannya kan dikatakan oleh Abdurrahman, kalau mereka baca ayat ini, kalau mereka paham ayat ini, ayat 10 Al-Baqarah ini, mereka juga akan tahu kalau di hatinya ada iman dan percaya dan berani mengambil kebenaran, Allah akan tambahkan keimanan tersebut. Misalnya, ini Islam. Setelah diberitahukan kebenaran kepada non-Islam, mereka menggenggam kebenaran tersebut. Wah, benar, ini benar, dan ini tidak salah. Mereka genggam kebenaran tersebut. Artinya apa? Terwujudnya iman terhadap Islam. Saat nanti ada agama lain mengatakan agama ini tidak benar, agama ini tidak benar, agama ini tidak benar, Islam ini tidak benar, dia akan rentan datang membela. Tidak. Kenapa engkau bilang Islam tidak benar? Bukankah Islam mengajarkan bagaimana cara kamu berpikir? Akhirnya apa? Keluarlah narasi-narasi untuk membentengi Islam. Karena Islam ini serelevan dengan pemikiran akal. Artinya menambahkan iman, adanya ketaatan yang lebih ketika dia udah beriman kepada Allah. Ketika dia beribadah pun, dia dalam kondisi taat dan bukan peraturan hidup. Dia akan taat dan serta-merta dia menyerahkan hidupnya, berserah diri kepada Allah. Karena apa? Imannya sudah ada di hatinya, Allah tambahkan iman kepadanya dengan maunya dirinya, tergerak hatinya untuk taat kepada Allah. Artinya apa? Mereka yang tadi di dalam hatinya ada penyakit hati, keraguan-raguan terhadap Islam, Allah tambahkan keraguan-raguannya karena tidak berani mengambil kebenaran. Oh, mereka yang sudah punya iman terhadap Islam dan benar-benar tahu apa Allah dan siapa Nabi Muhammad SAW dan tahu hal tersebut, Allah tambahkan keimanannya. Artinya apa? Tambahkan keimanan ketika ketaatan mereka itu justru meningkat. Nah, jadi ayat ini sebenarnya adalah ayat mujizat. Kalau yang beriman Allah kuatkan imannya, kalau yang tidak beriman Allah akan tambahkan kesesatannya sesuai apa yang mereka mau. Nah, seperti itu. Nah, kita coba jelaskan lagi. Ini penonton yang itu gimana? Bosan nggak? Bosan nggak kalian? Nggak boleh bosan-bosan ya. Ini ilmu agama dulu sebelum kita lihat orang berantem di Komal. Oke. Nah, kita lanjut lagi penjelasan tafsir yang sampai mana tadi? Siapa bunda tadi? Ya, itu menambahkan hal kotor pada diri mereka. Nah, ini dia. Lalu Abdurrahman, maka surah ini menambah imannya dan mereka merasa kesesatan, artinya tambahan keburukan atas keburukan mereka dan kesesatan atas kesesatan mereka. Yang dikatakan oleh Abdurrahman ini,
Yang dikatakan oleh Abdurrahman ini adalah pendapat yang hasan. Arti hasan pendapat yang kuat. Artinya ayat itu berbunyi, kalau orang sudah sejatinya menolak kebenaran, maka kesesatan itu akan terus hadir kepadanya karena penolakan terhadap kebenaran. Sama seperti Kristen, setelah kita ungkap kebenaran dari kitab aslinya, kita bawakan dalil-dalil Al-Quran, ketika mereka rentan menolak, maka mereka juga akan terbawa nanti sifat dan akalnya ke arah-arah yang tidak mau menerima Islam, mencari penghujatan, mencari pengfitnahan terhadap Islam, gitu teman-teman. Mereka akan rentan untuk hal tersebut. Oke. Jadi di mana yang tidak mujizatnya Al-Quran setelah ditampilkan data-data yang seperti ini? Kemudian, apalagi? Itu adalah balasan yang sebanding dengan perbuatan mereka. Kenapa menjadi sebanding? Karena apa? Mereka sendiri, Nabi Muhammad datang, apologet Islam datang, siapapun datang memberitahukan kebenaran tentang bahwa apa yang kalian sembah itu tidak benar. Itu sangat sebanding. Apa yang menjadi sebanding? Ketika mereka dihadirkan kebenaran tidak benar. Contoh gini, kita baca Ibrani, kita baca Yunani, kita tunjukkan kebenarannya. Tidak benar. Dia firman yang jadi manusia. Dia telah menjadikan penebusan. Dia gini, begitu kasih sayang, begitu ini, begitu. Kalau Tuhan ingin mengampunkan, enggak perlu ada penumpasan darah. Tinggal kau kuampuni. Tapi karena dogma dan doktrin itu kuat di dalam hatinya dan menyampingkan akalnya, hingga kemudian apa? Mereka setelah sesat dihadirkan kebenaran, mereka tolak, mereka berlaku seakan-akan apa yang mereka katakan itu benar. Dan itulah perbuatan yang sebanding untuk mereka. Sebanding ketika mereka menolak kebenaran, maka adanya perbuatan yang kemudian datang kepada mereka untuk menolak kebenaran-kebenaran selanjutnya yang akan datang kepada mereka dengan sifat dan fitnah-fitnah yang mereka akan hadirkan, yaitu dengan framing Al-Quran, framing dan segalanya. Begitu juga yang dikatakan para ulama terdahulu. Begitu juga yang dikatakan para ulama terdahulu yang melihat pada firman Allah. Nah ini dalam surah Al-Muhammad ya. Dan orang-orang yang mau menerima petunjuk, artinya apa? Berani mengambil petunjuk kebenaran setelah kemudian dihadirkan kepada mereka. Allah menambah petunjuk kepada mereka. Nah itu dia. Contohnya gini, ketika diberitahukan kebenaran, aku genggam ini benar. Maka setelah itu tenanglah. Allah yang akan tuntun kamu. Ini ayat dalam artinya, yang memilih Islam bukan karena kawin ya. Kenapa kamu mu'alaf? Ya karena aku mau kawin, suami aku orang Islam. Itu enggak. Berarti dia ikut-ikut masuk Islam. Tapi ini bagi orang yang kemudian mau menerima Islam karena kebenaran Allah, karena kebenaran Nabi Muhammad SAW. Kalau seandainya dia masuk Islam karena suaminya, karena cintanya kepada hambanya, ini cerai ya udah, dia masuk agama, balik ke agamanya masing-masing gitu. Karena tidak ada peneguhan iman. Tapi kalau karena Allah Ta'ala, ketika dia menerima petunjuk, ini benar, Islam ini benar, Allah tambahkan petunjuk. Itu apa? Dengan adanya implementasi dan pengaplikasian jiwa yang membuat dia tahu Allah itu ada, memantau dirinya, maka rentan mu'alaf itu adalah orang-orang yang kemudian cerdas gitu. Karena apa? Petunjuk dia dapat, maka Allah tambahkan segala petunjuk terbaik untuknya. Nah, dan kepada mereka Allah memberikan balasan ketakwaan. Wah, akhirnya mereka, coba lihat gini. Ini pertanyaan saya kepada antum-antum semua. Mana lebih kuat, iman orang yang dasarnya udah Islam, ataupun iman orang yang oten dulunya kemudian memilih Islam, ataupun di luar Islam kemudian memilih Islam? Sudah pasti yang kedua. Karena apa? Mereka sudahnya experience, sudahnya mencari, sudahnya meneliti, ternyata Islam benar. Kalau kita yang udah Islam dari lahir, sering terjadi itu malas-malasan, ibadah aja malas-malasan, seakan-akan ada dan tiada. Tapi mereka yang menemukan kebenaran, itulah yang membuat hatinya kuat. Nah, seperti yang dikatakan Allah. Kenapa imannya mu'alaf ini kuat banget kepada Allah? Bahkan mereka mengatakan asyhadu alla ilaha illallah sampai keluarkan air mata. Kita asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah tiap hari 5 waktu biasa aja kan. Tapi kenapa rentannya mereka menangis? Karena mereka tahu, ya Allah, selama ini aku telah sangat jauh daripadamu. Aku menyembah segala sesuatu yang bukan dirimu. Aku lakukan pengkhianatan terhadap dirimu. Apakah pantas aku hari ini mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Maafkan aku ya Allah. Itulah maksud daripada surah Al-Muhammad ayat 17. Allah tembakkan, Allah mantapkan ke dalam hatinya ketakwaan tersebut setelah mengetahui bahwa Allah itu adalah Sang Maha Benar. Gitu teman-teman, let's go. Kita akan masuk kepada reaction video. Oke, bisa dipahami ya? Yang di YouTube bisa dipahami? Yang di YouTube bisa dipahami? Yang di TikTok bagaimana kemudian udah dipahami? Kalau seandainya udah dipahami, kita langsung masuk ke reaction videonya. Gimana nih? Gimana yang di TikTok? Masya Allah, tabarakallah, amin.
mualaf apa? Begitu mualaf. Mantap, betul sekali, saya akui itu. Mantap. Oke, teman-teman, bagaimana? Udah ready kepada reaction videonya? Udah ready? Are you ready? Are you ready? Nah, kalau udah ready, mari kita masuk ke reaction videonya ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa juga untuk gabung di grup WhatsApp-nya Bang Daman ya. Nanti bentar lagi akan saya cantumkan nomor WhatsApp di di live chat YouTube. Nah, jangan lupa gabung di grup WhatsApp kita ya, teman-teman ya. Oke, kita tutup dulu. Pen-nya kita tutup. Ininya kita tutup, reactionnya kita mulai. Let's go. Mana dia? Bernarasi sih tadi, karena kekristenan di era, tapi kisi-kisi teman-teman ya, hati-hati nonton video ini. Di sini si Hanzo ini, mualaf debat terlama ini, hampir menyatakan dirinya Islam. Karena apa? Bang Daman kali ini naik, bawa tampol dia dengan segala data-data dan fakta. Bukan fakta ayat mereka, tapi Al-Quran yang aku bawa dan isi mujizat daripada Al-Quran yang dia tidak bisa bantah. Tidak percaya? Nonton sampai habis. abad ketiga yang saya baca ya, itu masuk di Arab. Pertama kali masuk di Arab. Teman-teman coba komen dulu, suara udah bagus? Dan orang Arab. Jangan sampai suara nggak bagus. Itu Semangat ketika pagi. menyebut Yahweh atau Bapa, ketika dia menyebut itu disebutnya dengan sebutan yang sama. Begitu. Jadi ketika berjalannya waktu di abad ke-6 atau 7, Nabi Muhammad mengenalkan nama Allah itu sebagai proper name, bukan generic name. Bukan Demian yang bersyahadat, kakak Watrau yang di YouTube, bukan Demian yang bersyahadat guru Zending. Dia dulu kan pendebat juga, orang bebal banget juga. Akhirnya apa? Memilih Islam. Keren kan? Nah, let's go. Lanjut lagi. Ini Bang Jibril menampakkan data Kurang lebih jadi begitu ya. Silakan ditanggapi aja host atau ya. Baik, saya bernarasi, saya nggak pinter sih bernarasi atau apa namanya? Saya ngomongnya pakai data aja ya. Formations. Di sini ada the inscriptions of Saint Sargis Basilica in Zabat. Ini tahun 512, berarti 60-70 tahun sebelum Rasulullah lahir berarti ya. Dan ini website-nya dari mana? Dari Katolik Roma. Waktu itu abad 3, abad 6 kan Protestan belum ada ya. Jadi datanya mesti dari Katolik. Di sini The Catholic Confirmations, ini di sini ada prasasti tahun 512. Ini prasastinya. Ada tulisan Arab ya di sini. Ini kalau bisa di ini. Nah, nih ada tulisan Arabnya. Di sini ada tulisannya with the help of God. Ini kalau kita baca Bang, ini ilah, bukan Allah. Ilah. Jadi Kristen Arab sebelum Rasulullah memanggil Tuhannya itu ilah, bukan Allah. Ilah itu dalam bahasa Arab artinya Tuhan. Kalau Allah itu namanya. Habis itu kita mau ke yang lebih tua lagi. The Greek Orthodox Patriarch of Antioch and all the fast. Ini ada Om Petrus sama Om Paul nih fotonya. Ini dia dari Yunani Orthodox. Mereka punya monastery. Monastrinya ini lokasinya di Syria. Sadinaya namanya, nama tempatnya. Mereka mengklaim di sini gerejanya ini dibangun abad 3, abad 4. Nah, di dalamnya ini ada lukisan anak Tuhan. Nah, saya kebetulan ada fotonya. Nah, ini juga kalau kita zoom, ini mestinya ada Om Paul sama Om Petrus, di sini ada Bunda Maria, di sini Om J. Nah, di sini juga tulisannya ilah. Bukan Allah. Jadi, abad 3 pakainya ilah, abad 5 pakainya ilah. Nah, tiba-tiba kalau kita buka dari arabicbible.com, di sini dijelaskan, translate nih, tampaknya ini merupakan terjemah Alkitab bahasa Arab tertua yang pernah ada, yang dibuat pada tahun 867. Jadi abad 9 baru ada kitab berbahasa Arab, Alkitab berbahasa Arab. Sebenarnya bukan Alkitab sih, Bible. Karena
yang lebih detailnya lagi, tadi ya, Kodeks 151 ini ya. Kodeks 151 ini ditranslate oleh Bishr Ibnu Al-Siri di Damaskus tahun 867. Berarti tepat ya, abad 9. Nah, kalaupun kalian mau memaksakan kalian menggunakan kata Allah, oke, gunakanlah abad 9 berarti ya. Ini kalau saya buka dari Saint Takla, Kristen Syria, mereka membahas kata Allah di sini. Dari Saint Takla, ya. Allah itu apa sih menurut mereka? Saya translate ya. Inilah nama Tuhan. Jadi Kristen Arab aja menggunakan Allah ini sebagai nama Tuhan, bukan jabatan. Kalau nggak percaya juga sama yang ini, dari Cambridge, Allah, the Islamic name for God. Habis itu dari Oxford, Allah, the name of God among Muslims. Nggak percaya juga, Collins, Allah is the name of God in Islam. Jadi sampai Kristen Arab aja menggunakan kata Allah ini sebagai nama. Tiba-tiba ada Kristen entah dari mana menggunakan kata Allah sebagai jabatan. Kristen seluruh dunia ini nggak ada yang menggunakan kata Allah kalau nggak dari Konoha. Sama yang Arab pun Arab bener menggunakannya Allah sebagai nama. Jadi kalau ada data pembandingnya, karena kita sampai ke udah keliling dunia nih nyari datanya nih. Kalau ada data yang lebih akurat, silakan Abang Gu. Q. Lah Bang, Q. mantap Iya. ya. Gimana tuh Bang? Jadi begini deh, kan nama itu tidak mungkin berubah, setuju nggak?